Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kepada para pemirsa YouTube Ruqyah Syariah Haji Badar yang saya hormati dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Haji Badar Fatir Surono Banyuwangi tentang pembelajaran Ruqyah. Kali ini adalah yang kelima, yaitu meneruskan keterangan tentang kriteria orang yang meruqyah. Yang di dalam episode keempat saya sampaikan kriterianya, satu adalah peruqyah itu harus berakhlak salafus soleh. Tentang penjelasan salafus soleh sudah saya jelaskan di episode yang keempat, yaitu 3 periode. Periodenya sahabat, kemudian yang kedua periodenya tabi'in, dan periodenya tabi'in. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengimplementasikan ketauhidan kita kepada Allah, baik merupakan perkataan atau perbuatan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa firman Allah itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, dampaknya kepada jin dan setan. Tentunya juga punya kekuatan yang luar biasa, kehebatan yang luar biasa bagi kita yang mengimaninya. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang di dalam Al-Qur'an itu mengandung penawar, mengandung obat, syifa'ul lima fisyudur, bahkan syifa'an min kulli da'in wa saqamin. Ini adalah Al-Quran yang punya kekuatan yang luar biasa. Kita harus meyakini itu. Jadi di dalam Al-Quran itu mengandung penawar, mengandung obat, bahwa syifa'an min kulli da'in wa saqamin, sebagai obat segala macam penyakit. Kita harus yakin. Kemudian hendaklah kita mengetahui keadaan jin dan setan. Bagi peruqyah itu kita harus jeli. Karena sifat-sifatnya jin dan setan itu selalu membawa keburukan dan menjanjikan kesengsaraan kepada umat manusia, menjerumuskan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi orang-orang yang dilaknat. Di dalam meruqyah itu kita harus juga jeli, jangan terpancing dengan kata-kata
orang yang kesurupan. Contohnya begini, ketika ada orang kesurupan, ditanya, siapa di dalam ini? Siapa? Dia akan ngomong, saya ini dari sini. Kemudian, siapa yang nyuruh ke sini? Dia bilang itu. Atau enggak, ditanya kadang-kadang juga ngomong, saya ke sini, itu ada yang menyuruh. Siapa yang nyuruh? Itu, si dia. Ini jangan langsung kita percaya. Karena sifatnya jin, setan, itu adalah mengadu domba supaya orang itu menjadi bermusuhan. Ini harus benar-benar waspada. Terus juga banyak penipuan-penipuan dalam jin dan setan itu. Ketika kita meruqyah seseorang, kemudian dia berontak, dia bereaksi, kemudian ditanya, saya minta ini, kalau sudah dikasih, keluar. Contohnya kecil saja, minta air. Saya minta air. Betul, setelah saya kasih air, keluar kamu ya? Iya betul, keluar. Setelah diminum air, ternyata dia juga lemas, menjatuhkan dirinya. Ini harus kita jeli memandangnya. Kadang-kadang itu belum keluar, itu penipuan. Apa yang harus kita perhatikan? Kita perhatikan pertama di matanya. Kalau dia merasa lemes, katanya saya sudah pulang, bahkan memberikan salam, assalamualaikum, saya pulang, langsung lemas. Kita teliti, kita pandang pertama matanya. Kalau matanya itu pura-pura tidur, memejamkan mata, ini biasanya memejamkannya matanya setengah-setengah. Dan ini kalau kita lihat, ini menengok ke sana kemari, terutama nengok pada kita, seakan-akan menipu pada kita. Seperti bahasa Jawa, celalatan lah. Ini berarti belum keluar. Kita teliti lagi. Di ujung-ujung kaki, jari-jari kaki, jari-jari tangan, kita lihat. Kalau masih ada seperti gerak getar gini ya, ini berarti masih ada di situ. Ini bisa kita ambil dengan tangan kiri, dengan membaca sholawat, Allahumma sholli, keluar. Ini biasa lemes. Nah, kalau lemes kita teliti lagi. Itu biasanya juga ada yang bisa keluar, ada yang belum. Kita cari lagi di ujung kaki. Dan kalau kita perhatikan di bagian-bagian pakaian, itu nanti ada yang gerak-gerak biasanya. Kalau gerak-gerak, itu biasanya kalau dirasakan orang yang sakit, kalau dalam keadaan sadar loh, ini seperti bahasa Jawa kedutan itu yang keras sekali, sehingga membuat bajunya itu bergetar. Ini berarti masih ada di situ. Terus kita cari lagi di seluruh tubuh. Kalau memang benar-benar dia sudah sadar, ini biasanya menangis dia. Menangis terseduh-seduh, nangisnya itu sampai keluar air mata. Jika dia itu menangis katanya sudah sadar, masih kita teliti kembali. Kalau nangisnya itu tidak ada air matanya, berarti itu nangisnya dan tipu-tipu saja. Nah, ini di bagian itulah yang kita harus berhati jeli, bahwa jin setan itu sudah benar-benar keluar atau tidak. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita tertipu. Kemudian sebaiknya memang peruqyah itu sudah nikah. Karena nikah itu kata Rasulullah, ya ma'syarus syayab man yastata'al ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalau kamu sudah punya kemampuan untuk nikah,
maka nikahlah. Fa innahu aghadzu bil basar. Sesungguhnya bil basar, sesungguhnya menikah itu bisa mencegah mata dari ini perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan menikah itu bisa sebenarnya kita bisa mengendalikan syahwat kita. Kita bisa mengendalikan farji kita dari perbuatan zina. Jika kamu belum punya kemampuan untuk nikah, maka berpuasalah, berolahragalah. Ini. Maka ketika, apalagi kalau yang diruqyah itu peruqyahnya laki-laki, yang diruqyah perempuan, sehingga punya gerakan-gerakan, sampai kadang-kadang kalau tidak pakai celana cuma itu, dipakai celana panjang, itu ya terbuka auratnya juga. Itu. Nah, ini kalau peruqyahnya itu masih bujang, masih muda, masih syahwatnya besar, ini juga dikhawatirkan akan timbul rasa syahwat yang akhirnya mengotori hati kita. Ini. Terus hendaknya ia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada peruqyah itu masih suka selingkuh, suka berbuat kemaksiatan, ini adalah kurang tepat karena itu adalah sudah masuk di wilayah setan. Dan hendaklah kita benar-benar jeli dalam kata-kata. Seperti ketika ada orang yang kesurupan, kemudian Ibnu Taimiyah itu datang, nyuruh pada jin yang masuk di tubuhnya itu supaya keluar. Kalau kamu tidak keluar, maka akan saya bacakan ayat-ayat Al-Quran untuk membakar kamu. Oh iya, saya keluar. Saya akan keluar karena takut kepada kamu. Mulai ini kita harus benar-benar bisa menolak. Jangan. Kamu keluar karena Allah dan karena Rasulullah, bukan karena aku. Kalau orang tauhidnya tidak kuat, tentunya akan merasa bangga bahwa jin setan keluarnya karena saya. Takut kepada saya, itu kan salah. Fattaquni ya ulil albab. Allah berfirman seperti itu. Takutlah kamu kepada aku. Ini makanya harus dipres bahwa kamu keluar karena Allah. Kamu keluar karena takut kepada Allah dan takut kepada Rasulullah. Itu adalah membentengi kita. Para pemirsa yang saya hormati, saya juga punya teman. Ketika itu satu perguruan dengan saya. Puasanya, wiridnya, itu masih di pesantren Blok Agung. Kalau pulang kadang ke rumah saya juga gantian ke rumah sana. Ketika itu apa bilangnya? Dia sudah tidak mondok. Bilangnya, aku seleren mondok, saya nggak mondok lagi. Kenapa? Mbah Yai itu kalau saya mau, saya sedot ilmunya, habis ke saya semua. Ini kata-kata setan yang seperti kata-kata jin yang seperti itu. Akhirnya saya masih tetap di pesantren. Ketika itu saya juga aman ke sana karena sana sudah nikah, saya juga nikah. Saya silaturahim ke sana. Dia bilang, tadi malam itu nggak tahu saya kenapa saya lagi wirid di kamar. Tahu-tahu Yai Hamid Pasuruan datang ke pangkuan saya, nangis terseduh-seduh. Ini adalah orang yang kecolongan hatinya, jadi lembutnya jin untuk
menjerumuskan manusia seperti itu. Saya mentafsirkan bahwa dan meyakini bahwa ya Hamid Baswedan terkenal min aulia illahi ta'ala, kok masih sejajaran saya itu bilangnya ya Hamid tadi malam datang ke rumah saya, nangis di pangkuan saya. Berarti teman saya itu merasa bahwa derajatnya itu lebih tinggi daripada ya Hamid. Ya Hamid sudah terkenal aulia illah ta'ala. Sedangkan teman saya, menurut saya ya segitu-gitu saja. Ini adalah curian-curian hati kita. Bagaimana kita merasa ujub, membanggakan diri. Bahkan ya Hamid yang sudah sedemikian rupa terkenal wali Allah, derajatnya masih di bawah teman saya. Ini adalah dijerumuskan dengan jin dan setan itu. Ini yang terus dikuatkan ketauhidan kita kepada Allah sebagai peruqyah. Hendaknya yang kelanjutannya adalah hendaknya kita dalam menolong itu benar-benar ikhlas. Peruqyah dilarang keras untuk menarget seseorang, untuk menarget pasien. Itu benar-benar larangan. Kalau saya, pedoman saya adalah ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu tentang kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Seandainya pasien memberikan sedekah kepada kita, jangan kita tolak. Meskipun kita sudah punya banyak uang, tetap kita ambil. Kalau kita memang sudah tidak mau, ya kita sedekahkan kepada orang yang berhak. Apa ke kotak masjid, apa ke anak yatim, ke fakir miskin. Kalau saya tetap saya terima, sebagian itu saya kasihkan di kotak amal, karena di kotak masjid saya ada kotaknya anak yatim dan kotaknya masjid. Saya sebagai perantara, saya bacakan sholawat, ya Allah, semoga barokahnya sedekahnya orang ini yang sedang menderita sakit, semoga jadi obatnya, sehingga orang ini bisa sembuh barokahnya sedekah. Karena juga saya ingat Rasulullah mengatakan bahwa da'u mardokum bisedekah, obatilah keluargamu yang sakit dengan cara sedekah. Ini. Kemudian bahwa as-sedekatu lidaf'il bala. Sedekah itu juga sebagai tolak bala. Ini. Jadi harus kita itu membentengi diri kita dari curian-curian iblis yang ingin menjerumuskan kepada kita, mencuri ketauhidan kita kepada Allah sehingga kita dijerumuskan. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk season yang kelima pelatihan ruqyah ini. Untuk selanjutnya akan kami susul episode yang ke-6, yaitu tentang tahapan-tahapan dalam kita meruqyah. Sehingga dengan pelajaran ini kita bisa perurutan, jenengan bisa menyimak pelatihan yang ke-1, kedua,
ketiga, keempat, dan hari ini yang kelima. Kemudian kita tunggu lagi tayangan saya episode yang ke-6. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa barokah manfaat. Kita menjadi orang yang khairnas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.